Tak semuanya dari Nurul Yakin. Tak Nurul mana berdatangan semua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam akan bangkit insya Allah. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah negara besar. Ketika datang orang mau mengambil Palestina menghadap Raja Sultan Abdul Hamid II, hai Sultan Abdul Hamid, ini kami kasih emas, tolong kasih kami tanah Palestina, kami beli dengan emas. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Tanah yang diperjuangkan dengan darah takkan kujual dengan emas. Sultan Abdul Hamid menggenggam Palestina dalam genggaman kekuasaan Turki Utsmani. Apa yang terjadi 1924? Sultan Turki digulingkan, habis. Berdirilah seorang raja yang zalim, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Masjid-masjid yang besar dirobahnya jadi museum. Azan tak boleh lagi berkumandang dengan suara keras. Tarekat-tarekat tempat berzikir bubarkan. Tak boleh pakai bahasa Arab. Jilbab, hijab, tak boleh perempuan pakai hijab. Buka. Dia mau merubah Turki jadi negara sekuler, sama macam Inggris, Eropa, Amerika, macam benua Eropa. Tapi apa yang terjadi sekarang? 1924, sekarang 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 tahun lagi peringatan 100 tahun tumbangnya Turki Utsmani. Dulu diperkirakan mereka 100 tahun lagi Turki akan sekuler. Tapi terjadi apa yang terjadi. Kehendak manusia tinggal angan-angan, kehendak Allah yang wujud. Sekarang apa yang terjadi dengan Turki? Bangkit Islam. Pesantren hafal Quran terbesar di dunia adalah di Turki. Padahal Quran katanya sudah hilang. Nanti kalau naik Mustafa Kemal Atatürk, tak akan ada anak-anak yang bisa hafal Quran. Tapi kehendak Allah berkata lain. Pesantren tahfiz Quran terbesar di dunia adalah di Turki. Ustadz tahu dari mana? Kebetulan saya naik pesawat dari Sultan Syarif Qasim II ke KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Sampai di dalam mau berangkat ke Abu Dhabi, ketemulah satu orang berjenggot dan berjambang, hidungnya mancung, rambutnya ikal ganteng. Saya sudah siap-siap mau bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu dulu lihat. Kalau dia bahasa Arab, saya bahasa Arab. Kalau dia bahasa Inggris, saya bahasa Inggris juga sikit-sikit. Lalu dia tanya, Ustadz dari Riau ya? Katanya, orang awal. Iya, saya bilang. Kamu dari mana? Saya dari Aceh, Pak Ustadz. Oh, ACEH. Aceh itu singkatan dari Arab, Cina, Eropa, India. Makanya orang Aceh itu ada yang matanya biru. Dia ini yang macam Arab. Mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Yordania, Pak Ustaz. Oh, di Yordan dia. Sekolah apa? Sekolah tahfiz Quran, Pak Ustaz. Cabang dari Turki. Loh, sekolah di Turki punya cabang di Yordan? Iya, Pak Ustaz. Setahu kita selama ini sekolah di Arab punya cabang di luar Arab. Ini aneh. Sekolah tahfiz Quran qiraat 14 di Turki punya cabang di Yordania. Nanti Ustaz Somad kalau mau jalan-jalan ke Turki, ini nomor HP-nya, ini alamatnya. Insya Allah kita ketemu ke sana, kata dia. Oh, dipertemukan Allah, pondok tahfiz terbesar. Insya Allah anak-anak kita yang hafal Quran, yang mau ke Turki, nanti kita linkkan dengan mereka. Siapa yang mengatakan Turki berubah sekuler? Akhirnya pondok tahfiz terbesar di Turki. Perguruan tinggi hebat. Pendidikan agama jalan. Perempuan istri presiden Turki pakai jilbab. Padahal
93 tahun yang lalu Mustafa Kemal Atatürk sudah menghapuskan hijab. Tak boleh pakai hijab, wajib pakai rok pendek, harus di Eropakan Turki. Tapi Allah berkata lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam ini akan hancur, Islam akan hancur di kepalamu saja. Tapi di kepala umat ini akan tetap bangkit. Yang jadi jaminan adalah bahwa pondok tahfiz akan tetap ada, ya, bahwa pesantren akan tetap tegak berdiri, betul, bahwa akan ada anak-anak hafal Quran, ya. Yang jadi pertanyaan, yang hafal Quran itu anak kita atau anak orang? Jangan sampai kita merasa bangga Islam akan bangkit, Islam akan bangkit. Di mana? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan bangkit tinggi, tak ada yang mengalahkan Islam. Betul, bangkitnya di mana? Di Turki, ya. Politik Islam di Turki kalah, mati, sultan ditumbangkan. Tapi pendidikan agama tak boleh mati. Madrasah Imam wa Khatib, salah satu alumninya adalah Necmettin Erbakan. Tulisannya Necmettin. Bahasa Arabnya Najmuddin. Orang Turki payah nyebut Najmuddin, dia sebut Necmettin. Mana bahasanya Maka mereka pun kalau sholat saya dengar-dengar, kita kan Allahu Akbar, mereka ada Allahu Akbar. Orang Turki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sudah 2017 Pak Ustaz. Iya, apakah Islam ini akan bangkit? Islam akan bangkit sesuai janji Nabi SAW. La taftahunna Konstantiniyah, kalian akan merebut Konstantiniyah. Nabi menyebutnya Konstantiniyah. Sekarang Konstantiniyah itu disebut dengan Konstantinopel. Didirikan oleh raja bernama Kaisar Konstantin. Dulu orang kalau buat kota dibuatnya nama dia. Ada orang namanya Alexander, dibuatnya nama kota Alexandria. Saya baru pulang dari kota Alexandria. Fotonya Pak Ustaz tak saya upload, karena saya tak pakai peci. Saya hanya mengupload yang pakai peci biar nampak Ustaznya sedikit. Alexander buat kota namanya Alexandria. Orang Arab menyebutnya Iskandaria. Ulama yang berasal dari sana yang masyhur Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nama kitabnya Al-Hikam. Wah, yang suka baca hikam, Ibnu Athaillah Sakandari dari Iskandaria. Ada raja namanya Konstantin, dibuatnya kota namanya Konstantinopel. Saya kalau jadi raja, saya buat kota namanya Somadinopel. Biar tahu orang bahwa saya ini raja di raja. Konstantinopel, akhirnya kata Nabi, nanti Konstantinopel akan direbut oleh orang Islam. Nikmal amiru amiruha, pemimpinnya pemimpin terbaik, namanya sama dengan namaku, kata Nabi. Tah kebetulan tah tidak, yang pasti itu janji Nabi. Yang membebaskan Konstantinopel itu laki-laki bernama Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih artinya sang penakluk. Fatih. Nama anak bapak siapa Pak? Muhammad Pak Ustaz. Muhammad apa? Muhammad Al-Fatih. Oh mantap tuh. Apa yang sudah ditaklukkannya Pak? Habis dompetnya ditaklukkan. Al-Fatih. Didiklah dia dengan pendidikan yang baik. Kalau perempuan ada tamarbutoh, tabulat titik dua di atas, namanya marbutoh. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Itu dia, muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Al-Fatih, Al-Fatihah. Nah, jadi kalau nama anaknya, siapa nama anaknya? Muhammad Al-Fatih. Kalau perempuan payah itu. Siapa nama anaknya? Aisyah Al-Fatihah. Al-Fatih, sang penakluk luar biasa. Akhirnya ditaklukkannya kota Konstantinopel, dirobahnya menjadi kota Istanbul. Itu hebatnya orang Islam. Orang Islam tak bawa nama-nama dia. Seandainya Muhammad Al-Fatih mau bawa nama dia, pasti dibuatnya nama itu Muhammadiyah. Tidak. Tapi dia buat nama itu. Apa nama kota ini? Dibawanya nama Islam. Istanbul artinya Islam
kota Islam sampai hari ini. Bapak Ibu yang mau ke Istanbul, ikutlah program umroh yang singgah di Istanbul. Ustaz, ini ujung-ujungnya umroh. Cerita tentang Fir'aun, ujungnya umroh. Cerita tentang, pas ditelusuri, rupanya Ustaz itu agen umroh. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kita kecuali daripada zikir kepada Allah. Dan zikir yang paling bagus adalah di samping Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Bagi yang mau berangkat, kita akan berangkat. Nah, sekarang setelah 97 tahun, 93 tahun, tinggal 7 tahun lagi, apakah Islam ini akan bangkit? Islam akan bangkit, bukan kata Abdul Somad, tapi kata seorang laki-laki bernama Bernard Lewis. Dari namanya saja, Bernard Lewis. Ini nama orang yang tak sunat dan tak mandi wajib. Cari nanti di internet, Bernardlewis, Bernard Lewis. Dari mana dia Pak Ustadz? Zeus. Apa itu? Yahudi. Kata dia, Islam akan menguasai Eropa. Kata si Bernard Lewis. Ustadz baca di mana? Di perpustakaan Darul Hadis Al-Hassaniyah Etablissement Maroko. Waktu saya sedang duduk-duduk, saya baca koran. Islam akan menguasai Eropa menurut analisa Bernard Lewis. Orang dari Turki akan menguasai Jerman. Dan terbukti sekarang 2 juta lebih orang Turki sudah bermigran ke Jerman. Dari Turki naik kereta api ke Jerman, penuh Jerman diisi orang Turki. Orang dari Maroko naik ke atas. Saya kebetulan kuliah di Maroko, makanya jamaah selalu nanya, Ustaz tamat Maroko ya? Iya, dokek dari Maroko Pak Ustaz.